Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kita akan membahas soal ujian tengah semester gasal atau ganjil untuk mata kuliah Statistika 1. Nah, di sini terdapat 3 soal ya. Di mana salah satu soal ada soal teori dan juga ada soal perhitungan. Namun, saya tidak akan membahas soal teori ya. Langsung saja ke soal nomor 2. Nah, data berikut ini menunjukkan besarnya pengeluaran per minggu untuk konsumsi dari 60 rumah tangga di Tasikmalaya. Nah, ini di dalam 10.000 berarti ya. Nah, berdasarkan data di atas, Anda diminta menyajikan ke dalam daftar distribusi frekuensi, kemudian B membuat diagram batang. Nah, sebelum kalian membuat daftar tabel distribusi frekuensi, ada beberapa tahapan gitu untuk nanti mensubstitusikannya ke dalam tabel. Nah, untuk tahapan yang pertama, kalian urutkan data terlebih dahulu, data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, kita lihat dalam soal. Nilai terkecil kalian susun. Nah, telah kita ketahui bahwa nilainya itu 11. Nah, kita susun secara berurutan sampai ke nilai yang paling terbesar, yaitu 73 ya. Nah, kalian pastikan lagi bahwa nilai ini harus sesuai gitu, jumlahnya harus ada 60 ya, tadi sesuai dengan ada pada soal. Nah, setelah itu kalian membuat rentang terlebih dahulu. Nah, setelah kalian mengurutkan data ini, kalian masukkan nih ke rumus rentang. Nah, ini yang kedua ya. Rumus rentang itu adalah R sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max-nya tadi telah diketahui ya bahwa ada nilai 73, berarti nilai data yang paling besar. Nah, kemudian untuk X min-nya ini 11 ya. Nah, kita temukan tadi bahwa X min ini data terkecil. Kalian kurangi saja 73 dikurangi 11 hasilnya 62. Nah, untuk yang selanjutnya, kalian mencari banyak kelas interval. Nah, untuk mencari banyak kelas interval, rumusnya adalah B sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N sendiri merupakan jumlah data keseluruhan ya. Nah, langsung saja substitusikan 1 ditambah 3,3 log 60 ya, karena datanya tadi ada 60. Maka hasilnya adalah 6,86. Kita bulatkan saja menjadi 7. Nah, kemudian kita buat panjang kelas nih. Nah, untuk panjang kelas, rumusnya sendiri yaitu P sama dengan rentang dibagi banyak kelas. Bagaimana telah kita ketahui bahwa rentang ini telah kita temukannya. Hasilnya yaitu 62 dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya itu ada 7. Nah, maka kita bagikan saja. 62 dibagi 7 hasilnya 8,85. Kita bulatkan saja menjadi 9. Nah, setelah kalian temukan hasil-hasil tadi, langsung saja kita buat nih tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk kolom pertama ini, kalian tentukan terlebih dahulu nih untuk banyak kelasnya. Tadi kita ketahui bahwa banyak kelasnya ini ada 7 ya. Kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 7 ya, pas. Kemudian untuk panjang kelasnya sendiri, kalian tentukan nih mulai dari data yang paling kecil tadi ya sampai ke
karena kita telah temukan tadi panjang kelasnya adalah 9, maka 9 angka yang dimasukkan pada baris pertama, yaitu mulai dari tepi bawah dulu ya, dari yang terkecil tadi 11 sampai 19. Didapat dari mana? 11 sampai 19 ini merupakan interval kelas tadi ya yang telah dihasilkan 9, yaitu 11, 12, 13 maksudnya 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, ini interval kelasnya ada 9. Begitupun selanjutnya ya sampai ke bawah, sampai ke 65, sampai ke 73. Nah, kemudian kita buat kolom frekuensi. Nah, untuk kolom frekuensi ini didapat dari banyak data yang terdapat dalam setiap kelas interval. Artinya, dari interval kelas tadi 11 sampai 19 ini ada berapa gitu. Nah, kita cari dari data yang telah kita urutkan tadi. Nah, untuk baris pertama itu diketahuinya itu adalah 11 sampai ke 19. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita masukkan ada 6 frekuensinya nih. Kita masukkan, begitupun terus ya sampai ke bawah, sampai interval kelas yang 65 sampai 73 ada 2 gitu. Kemudian jumlahkan. Nah, jumlahnya ini adalah 60. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu kita buat frekuensi relatif. Nah, untuk frekuensi relatif ini kita temukan dengan cara frekuensi atau ini frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, 0,10 dibagi 60 itu 6 dibagi 60 itu hasilnya 0,10 ya. Begitupun terus selanjutnya 14 dibagi 60 hasilnya 0,23 sampai ke bawah, sampai ke 2 dibagi 60 hasilnya 0,03. Nah, kemudian kolom yang selanjutnya itu membuat frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatif ini didapat dari nilai pertama ditambah nilai sebelumnya. Nah, artinya di sini kan 6 ya. Nah, nilai sebelumnya ini kan belum kita ketahui, bahwa kita tulis lagi nih di sini 6. Nah, kemudian kalau yang selanjutnya ini sudah ada nilai sebelumnya. Nah, maka nilai pertama ini ditambah dengan nilai sebelumnya 14 ditambah 6 hasilnya 20. Begitupun terus ya ke bawah sampai ke yang ini 58 ditambah 2 ya, atau 2 ditambah 58 hasilnya 60. Kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu frekuensi relatif kumulatif. Kolom ini didapat dari pembagian dari frekuensi kumulatif dibagi jumlah frekuensi. Nah, kalian bisa hitung nih untuk frekuensi kumulatifnya yaitu 6 kan tadi, dibagi 60 hasilnya 0,10. Kemudian 20 dibagi 60 hasilnya 0,30. Begitupun sampai ke bawah ya. Nah, telah kita ketahui tabel distribusinya atau tabel distribusi frekuensinya telah kita ketahui dan telah menjawab untuk soal nomor 2. Nah, ini selesai ya. Kemudian untuk yang nomor 2 ini disuruh membuat diagram batang. Nah, untuk membuat diagram batang ini kalian bisa gambarkan saja ya. Untuk garis horizontalnya ini masukkan saja data pengeluaran ya, tadi interval tadi 11 sampai 19 sampai ke 65 73. Kemudian untuk garis vertikalnya kalian masukkan frekuensi tadi ya. Kemudian kalian samakan saja dengan batas garis sesuai dengan interval kelas maupun frekuensi yang ada pada tabel. Kalian substitusikan di sini, gambarkan ya. Nah, maka dari itu untuk kesimpulannya, berdasarkan tabel distribusi frekuensi tersebut terlihat
bahwa dari 60 rumah tangga di Tasikmalaya yang besar pengeluaran untuk konsumsinya tadi berapa? 110, karena tadi 10.000 ya, maka kita kalikan saja dengan 110.000 nih. Nah, maka untuk konsumsinya yang 110 sampai 190.000 per minggu adalah 10%. Nah, 10% atau ada 6 rumah tangga. Kemudian untuk persentase terbanyak yaitu rumah tangga yang besar pengeluaran untuk konsumsinya yaitu, nah ini kan, nah 250.000 sampai 370.000, ini terbanyak ya, dengan persentase 26% dan 16 rumah tangga. Dan yang besar pengeluaran untuk konsumsinya 650 ke atas yang ini, atau lebih ya, 650.000 ke atas hanya terdapat 3% saja. Artinya terdapat 2 rumah tangga saja. Nah, itu untuk penyelesaian nomor 2 cukup segitu. Untuk yang selanjutnya kita langsung ke nomor 3 ya. Nah, untuk soal nomor 3 ini berdasarkan hasil nomor 2, nah berarti masih lanjutan ya dari sini nih, tabel ini. Berdasarkan hasil nomor 2 diminta A. Menghitung besarnya rata-rata min pengeluaran untuk konsumsi per minggu, dan B. Menghitung simpangan bakunya. Nah, kalian tinggal pindahkan saja tabel tadi yang nomor 2 ini ke penyelesaian untuk nomor 3. Berarti kita hanya mengambil data pengeluaran, kemudian frekuensi dan frekuensi kumulatifnya saja. Nah, berarti hanya ini ya, hanya 3. Ini, kemudian frekuensinya, dan data pengeluarannya. Nah, sebelum ini, karena ini untuk menjawab rata-rata ya, kita buat tabel bantuan terlebih dahulu gitu untuk menyelesaikan menghitung besarnya rata-rata ini. Nah, setelah kita dapatkan tadi ya untuk ketiga data ini pada tabel sebelumnya nomor 2. Nah, ada kolom baru nih untuk ini, yaitu X1. Nah, X1 ini didapat dari mana? Untuk X1 didapat dari batas atas atau tepi ini ya, batas atas ditambah batas bawah, berarti 19 ditambah 11 dibagi 2, hasilnya yaitu 15. Nah, begitupun terus ya ke bawah sampai menemukan jumlahnya ya, karena akan dimasukkan tadi substitusikan ke rumus nih untuk ininya, jumlahnya. Kemudian kolom yang selanjutnya yaitu FI XI. Nah, untuk mencari FI XI ini kalian tinggal kalikan saja kolom frekuensi. Nah, kolom ini dikali kolom XI ini. Nah, berarti 15 dikali 6. Nah, dikali 6 hasilnya 90. Terus sampai ke bawah sampai ke mendapatkan hasil 138. Kemudian kalian jumlahkan juga untuk kolom FI XI nya, hasilnya yaitu 2097. Nah, untuk CI ini atau coding ya disebutnya, didapat dari mana? Nah, untuk coding ini didapat dari nilai frekuensi terbesar. Penempatan nolnya itu didapat dari frekuensi terbesar nih, untuk ini ya.
Nah, untuk ini didapat dari kolom yang dari frekuensi dengan nilai terbesar. Nah, kita masukkan saja di sini 0. Nah, untuk ke atas kita pakai negatif, dan kalau ke bawah kita positif. Nah, kemudian yang kolom selanjutnya ada CI kuadrat. Nah, untuk CI kuadrat ini kalian tinggal mengkuadratkan saja CI ini ya. 2 dikali 2 kan hasilnya 4. Begitupun ke bawah ya. Begitu seterusnya ke bawah. Nah, untuk kolom FICI ini didapat dari kolom F ya, kolom ini dikali dengan kolom CI. Nah, berarti 6 dikali negatif 2, hasilnya negatif 12. Terus sampai ke bawah dan dijumlahkan hasilnya 13. Nah, kemudian untuk kolom yang terakhir yaitu FI dikali dengan CI kuadrat. Nah, berarti FI ini nih, FI ya. FI dikali dengan CI kuadrat, berarti nah yang ini dikali 2, negatif 2 dikali negatif 2 berarti kan 4 ya. Berarti 6 dikali 4 hasilnya 24. Begitupun selanjutnya ke bawah sampai menemukan jumlahnya yaitu 121. Nah, setelah kalian isi ya, setelah temukan semua jumlah dari tabel ini, kita substitusikan saja nih ke bawah ke dalam rumus. Nah, untuk rumusnya itu untuk kali ini kan menanyakan rata-rata ya, diminta rata-rata. Nah, rumus rata-rata ini adalah X bar sama dengan sigma FI XI ya, maaf. X bar sama dengan sigma FI XI, di mana sigma ini merupakan jumlah dibagi sigma FI. Nah, hasilnya telah kita ketahui ya pada tabel bahwa untuk jumlah FI XI itu kan tadi ya 2097, kita masukkan saja ke dalam rumus 2097 dibagi 60. Nah, jumlah FI ini berarti ini ya yang frekuensinya, jumlah frekuensi ada 60. Hasilnya adalah 34,95. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwa rata-rata besarnya pengeluaran per minggu untuk konsumsi dari 60 rumah tangga di Kota Tasikmalaya sebesar 349.500. Karena kan tadi diketahuinya adalah 10.000, berarti kita kalikan saja dengan 10.000 ya. Kalikan saja. Nah, kemudian yang nomor B-nya ini, 3B-nya ini diminta untuk menghitung simpangan bakunya. Nah, untuk sebelum ke simpangan baku kita diharuskan mencari nilai P-nya terlebih dahulu, di mana nilai P tersebut merupakan rumusnya P sama dengan R dibagi B, artinya rentang dibagi bebannya kelas tadi ya. Nah, kita sama ya sebenarnya sama yang tadi, sama soal yang nomor 2. Telah kita ketahui bahwa untuk rentangnya adalah 62, kita langsung masukkan saja. Kemudian untuk banyak kelasnya adalah 7, kita masukkan saja ke sini, dan hasilnya adalah 8,85. Kita bulatkan menjadi 9. Nah, langsung kita substitusikan saja nih ke dalam rumus simpangan baku, yaitu rumusnya adalah S sama dengan P akar dari N berarti jumlah data ya tadi, sigma FICI kuadrat dikurangi sigma FICI kuadrat. Nah, hati-hati ya, kalian harus memperhatikan rumus ini. Nah, dibagi dengan N dikali N kurang 1. Nah, langsung saja kita masukkannya ke dalam rumus. Untuk P-nya tadi telah kita ketahui adalah 9. Dan untuk N-nya tadi telah kita ketahui ya, jumlahnya itu adalah ada 60 ya.
N-nya adalah ada 60. Kemudian untuk Fij kuadratnya yaitu 121. Ini dari sini nih. Nah, Fij ini adalah 121. Kemudian untuk dikurangi ya, tadi dikurangi Fiji. Nah, jangan dulu kalian ini ya, jangan sampai terkecoh nih sama yang ada di tabel. Fij nya itu adalah 13. Nah, 13 ini dikuadratkan, 13 dikali 13. Kemudian dibagi dengan N-nya tadi ya, 60 dikurangi 60. 60 dikali 60 kurangi 1. Nah, hasilnya adalah 12,74. Maka dapat disimpulkan bahwa simpangan baku dari pengeluaran per minggu untuk konsumsi dari 60 rumah tangga di Tasikmalaya sebesar 127.400 ya. Terima kasih. Mungkin itu saja ya untuk pembahasan soal UTS ganjil atau gasal untuk mata kuliah Statistika 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.